Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali potensi, raih prestasi. Hai Sobat Spegesta, kembali lagi di Spegesta Podcast bersama aku Rizky Nurfadila dan teman aku Naila Rafa Adila. Di episode kali ini kita kedatangan tamu dari pengurus MKKS SMA Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya boleh perkenalan dulu nggak? Oke. Iya. Sebelum Bapak ini kenalkan, Iya. tanya dulu dong, Mbak siapa itu? Oh iya, perkenalan. Kalau saya Rizky, kalau ini teman saya Naila. Oh iya. Baik. Saya kenalkan nama Dr. Andes Murhono MPD, Kepala SMA Negeri 1 Cumal. Kedudukan di kepengurusan MKKS SMA Kabupaten Malang selaku ketua Iya. MKKS SMA Kabupaten Malang. Pemalang. Oh, Bapak. Kalau saya perkenalkan saya Dr. Andes Susila Widodo, SAP MPD. Jabatan di MKKS adalah sekretaris, Iya. dan untuk jabatan kedinasan adalah di Kepala SMA 2 Pemalang. Oke. Pak, boleh ceritain sedikit tentang Biografi Bapak. Biografi saya, Bapak jadi kepala sekolah itu sejak tahun 2015. Penempatan pertama di SMA 1 Ulu Jami. Oh iya. Dengan sendirinya maka Bapak menjadi MKKS di SMA di Kabupaten Pemalang itu sejak 2015. Oh iya. Oke. Kalau bapaknya? Oh iya, sama ya. Iya. Saya dulu guru SMA Negeri 1 Pemalang. Oh. Ya, tahun 2015 tepatnya bulan Februari itu diangkat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Moga. Kemudian pada bulan September 2017 dimutasi di SMA Negeri 1 Bantar Bulang. Oh, pindah-pindah ya Pak? Iya, dan ini ngalami perubahan. Kalau dulu di sana masih ikut Kabupaten Pemalang, Iya. sudah 2017 ke sini ikut Provinsi Jawa Tengah, itu Gubernur Jawa Tengah. Lah, di sana sekitar 3 tahun. Kemudian September 2019 mutasi lagi ke SMA Negeri 1 Cumal. Nah, sampai sekarang ya posisinya masih bagi kepala SMA Negeri 1 Cumal. Menurut Bapak itu ada perbedaan nggak sih waktu kan awalnya kayak di Moga, terus Bantar Bolang, terus di Semajo, kan sekolahnya beda-beda tuh. Terus Bapak ngerasain ada perbedaan gitu nggak sih? Ya, itu ada. Yang pertama perbedaan suasana, cuaca, iklim. Ya, ini kaitan dengan fakta alam. Di sana Moga dingin. Nah, Iya. maka berpengaruh pada tampilan kita dingin seperti apa. Siswanya juga demikian. Turun ke sini di Bantar Bolang, dinginnya berkurang, tapi tidak begitu panas. Mempengaruhi pola tampilan secara fisik bagi kita anak-anak. Setelah ke Pantura di Cumal beda lagi. Panas. Ya, itu berkaitan dengan fisik, airnya beda, ininya beda. Iya. Maka kalau semangat, yang namanya semangat itu sama nggak, tapi ketika tampilan fisik ya dari cuaca atau alam itu mengakibatkan perbedaan, termasuk juga
adat setempat. Meskipun sama-sama di Kabupaten Malang, ada tampilan yang beda. Setiap itu. Kalau di Muga pagi-pagi sudah terbiasa anak-anak sana karena banyak pondokan mesti Asmaul Husna. Oh iya. Dan itu jam 1 jam tuh Asmaul Husna. Di Bantar Bolang gabungan antara Asmaul Husna dan Quran. Tampilan beda, kadang hanya dua. Di Comal tidak Asmaul Husna tapi mendengarkan ayat-ayat yang di setel dari pusat dia dengarkan. Kemudian literasi dia baca sekitar 5 menit. Disitulah seperti itu garis besar. Terus apa saja sih yang ditangani oleh Bapak sebagai ketua dan sekretaris pengurus MKKS? Ya Bapak dulu. Bapak. Jadi kami sama untuk pengalaman mutasi ini walaupun untuk sama dalam tahun pengangkatan. Kalau Pak Munono itu tahun 2015 ya Pak, 2015 saya di bulan Juli dulu dari SMA 1 Bantar Bulang, kemudian menjadi kepala sekolah di SMA 1 Ulu Jami di bulan Juli 2015. Jadi sama ya Pak, ganti-ganti. Di sana dari tadi yang sudah disampaikan memang terjadi iklimnya. suatu cuaca perubahan. Tapi kami rumahnya dari Paduraksa juga sudah mendekati agak dingin, jadi tidak terlalu kaget di Bantar Bulang. Kemudian dimutasikan di SMA Ulu Jami, ya pantai. Iya, deketannya. Ya, pantai. Pastinya kulturnya berbeda. Iya. Ya kan? Kemudian Bapak di tahun 2020 itu saat SMA 2 kepala sekolahnya Purna yang namanya Bapak Akoid, kami di PLT kan. Jadi saat itu juga saat pandemi. Sehingga ya selama 1,5 tahun kemudian didefinitifkan di SMA 2 di tahun 2022, tepatnya di tanggal 7 Januari 2022. Nah SMA 2 ini kan SMA kota juga. Karena sudah sistemnya zonasi ya sama saja, artinya yang dekat ya kulturnya pasti berbeda. Sana kultur pantai, sini kultur kota panas. Ya tidak terlalu panas. Namanya juga di desa. Ya, namanya juga masih ya kota tapi kota desa. Kecamatannya Taman. Iya. Beda lagi kalau misalkan di Jakarta itu. Gitu. Pencemarannya banyak banget. Kemudian pengalaman untuk MKKS kami selaku sekretaris ya itu dimulai pada saat ya berarti karena pada waktu itu kan juga masih ada pengurus-pengurus yang lama, kepala sekolah yang senior-senior. Kami baru pengurusan di pengurus inti, artinya adalah di tahun 2022 di bulan Februari. Oh iya. 2022. Pak, gimana sih menurut pandangan Bapak tentang SMA PGRI 1 Taman ini dengan adanya program life skill di sekolah kita, khususnya kami. Ya, sekarang anak-anak SMA ya branding adalah memang secara tujuan institusional melanjutkan ke jenjang kuliah. Ya, pendidikan tinggi mau tidak mau tinggi. Dan ini harus diwujudkan karena eranya juga sudah berbeda. Kalau kemarin kan mungkin masih berutat terkait dengan biaya. Sekarang sekolah-sekolah ya sudah mulai gratis ya kan, artinya dan kartu
kuliah pun juga sudah digulirkan oleh pemerintah, monggo untuk dimanfaatkan. Dan kami sangat mengapresiasi sekali ini untuk di SMA PGRI 1 Taman membuat suatu podcast ya terkait dengan wawancara, membuat life skill, artinya kemampuan Anda untuk berkomunikasi. Iya betul. Ya. Public speaking ya Pak. Ya, berkomunikasi, bertanya, karena ilmu itu adalah dari ketidaktahuan Menjadi tahu. banyak bertanya, ya kan, sehingga bisa menggali suatu bertanya. Awasannya banyak. Ya, wawasannya bisa banyak. Bertambah juga. Ya, kami harapkan untuk lebih ditingkatkan lagi. Iya. Ya, amin. Terus kalau menurut Bapak Murhono? Ya, ini luar biasa ya. Kalau SMA PGRI saya baca brandingnya, tampilannya. Ya, alhamdulillah. Kemarin itu sudah ada peningkatan sejak dibimbing oleh beliau Pak Heni beberapa tahun ya. Belum. Kita lihat ada program Project ini memotivasi yang lain. Jadi sebagai sarana ada inspirasi, ada aspirasi, ada curhatan, Iya, komunikasikan. benar, Pak. Nah ini bagian dari life skill yang luar biasa. Jadi kami pandang ini terobosan yang luar biasa untuk SMA Negeri 1 PGRI. Memang ketika life skill ini seakan-akan dimiliki anak SMK saja. Iya benar Pak. Padahal SMA juga bisa. lebih dari situ. Lebih kalau di sana skill yang ditanda petik otomotif dan skill kita apa? Banyak sekali terkait dengan pembelajaran yang diberikan pada pemerintah Pak untuk anak SMA. Olahraga skill, fisik, seni budaya, fisika, ada skillnya di situ. Biologi pun ada skill. Bahasa Indonesia Ada. ini bagian apa? Our life skill ini, paket sini. Life skill. Iya, semua bahasa. Intinya sebagai alat untuk berkomunikasi. Ada narasi, ada literasi, ada numerasi, dan seterusnya kumpul jadi satu. Maka ketika bisa menarasikan diri, bisa mengkomunikasikan diri, ada skill di situ, dikelola dengan bagus, dengan baik, dengan benar. Ini seperti ini produk itu kan luar biasa. Nah, sudah go di internet, syukur-syukur internetnya go internasional. Amin. Dalam rangka global view. Itu wawasannya sudah booming dunia. Percayalah, ini program positif untuk SMA Negeri 1 PGRI yang insya Allah masyarakat melihat, mendengar, menyaksikan sendiri tahun depan tertarik berduyun-duyun masuk ke SMA Negeri 1 PGRI Taman. Nah ini itu, dan insya Allah bermanfaat buat anak-anak kita semua, buat Anda juga. Ketika lulus dari sini ke perguruan tinggi itu bisa ke ilmu komunikasi, hubungan internasional, bahkan bisa kerja Pak. Mau kerja sekarang pun kami bisa menyalurkan MKKS. Jadi presenter, wawancara dan sebagainya. Nah, tadi ada satu pertanyaan belum dijawab. Apa sih? Tadi kalau nggak salah menanyakan tugasnya MKKS. Iya. Beliau sekarang sekretaris ya, terkait dengan kesekretariatan, surat menyurat, Tulis menulis. dan seterusnya terkait dengan keadministrasian. Kami selaku ketua MKKS juga memiliki tugas yang satu paket dengan itu, yaitu membawa kemanfaatan bagi komunitas teman-teman kepala sekolah SMA negeri dan swasta di Kabupaten Pemalang. Itu komunitasnya. Apa isi yang dalam adalah kebijakan dari pemerintah, regulasi dari pemerintah yang harus kita operasional, kita jalankan sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan kemampuan yang ada, dan jangan lupa ditarik dengan kemauan yang ada berdasarkan yang disebut planning kerja kita, rencana pendek apa, rencana panjang, kita komunikasikan dengan teman-teman melalui paguyuban atau pertemuan atau perkumpulan namanya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
informasi apa kita sampaikan, ya. Iya. Ya, membantu pemerintah. Itu seperti itu Mbak, gambarannya kurang lebih. Iya, iya Pak. Terus menurut Bapak Susila sama Bapak Mulharyono itu strategi apa sih yang bisa kami gunakan buat peserta didik baru yang banyak, yang banyak untuk berminat ke sekolah SMA PGRI 1 Taman? Persaingan itu pasti terjadi. Iya benar. Oleh karena itu, ya diharapkan tunjukkan Bakat prestasi. keperbedaan. Iya. Keperbedaan ini loh Ciri saya, khas, ya kan, sama-sama banyak makanan, ya, tetapi kan dikemas. Contoh saja makanan dari singkong, bahan bakunya dari singkong. Ada yang Tapi dikemas pembuatannya dalam bentuk banyak. keripik. Nah, sekarang mau yang mana? Silahkan dipilih, ya. Oleh karena itu, kami berharap, ya, bahwa di SMA, ya, kalau di SMK kan memang tujuannya untuk melanjutkan untuk kerja. masuk dunia kerja. Iya. Nah, kita jangan sampai kalah. Kita juga tidak hanya sekedar hanya melanjutkan, tapi ada kemampuan untuk Melanjutkan untuk ke jenjang pendidikan. Bekerja pun kita juga siap. Ternyata kalau didata anak-anak SMA kalau masuk dunia kerja juga tidak kalah dengan SMK. Nah, SMK. Kita pasti bisa. Nah, monggo ini alumni punya ikatan-ikatan tersendiri bagaimana untuk memproses itu. Yang terpenting tunjukkan bahwa di SMA PGRI 1 Taman ini menunjukkan branding sendiri. Termasuk ini ada kegiatan-kegiatan ini menarik. Ya, menarik, ya. Kemudian pelayanan terhadap orang tua, masyarakat, baik, dan paling tidak ditunjukkan lulusannya nanti seperti apa. Oh, ini loh lulusan SMA PGRI 1 Taman, maka akan tertarik nanti. Tapi kalau misalnya anak-anaknya yang diluluskan kok tidak sesuai dengan keinginan, ya siapa yang mau? Iya, tidak ada peminatnya. Maka bersama-sama kami berharap itu anak-anak di SMA PGRI 1 Taman, ya, dengan semua stakeholdernya membangun suatu citra yang memang betul-betul, ya, anak-anak betul bisa siap untuk melanjutkan utama dan juga bisa memasuki pada dunia kerja, bisa bersaing lah. Karena kehidupan ini nanti bersaing, tidak anak mama, tidak anak papa, tidak cengeng gitu loh, ya. Kesuksesan pasti, ya, bangun, ada proses. Nah, belajar ya dengan tekun, ya kan, tidak ada jam kosong. Nah, ini kami juga bisa bertanya pada Anda kan gantian. Nah, kira-kira kalau seperti ini mengurangi jam pelajaran penjenengan atau tidak anak-anakku yang cantik-cantik ini? Iya, mengurangi. Kita udah izin. Sudah izin. Iya. Udah dikasih tugas juga. Mudah-mudahan ya bisa membagi waktu. Iya Pak. Ya, ambil hikmahnya, ya. Ya, yang mana yang baik, mana yang buruk. Itu saya kira seperti itu. Iya. Iya betul. Bisa nggak sih Pak SMA swasta kayak kita ini bekerja sama sekolah negeri untuk mencari siswa baru? Siapa Mbak? Ke siapa? Ke Bapak. Ke Bapak. Kalian. Masukkan aja kalau Masukkan dulu. life skill dalam hal ini kan namanya pewawancara, kemudian presenter dan seterusnya kan ada audien ya, ada audien keluar, audien dalam. Maka barangkali yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi nonverbalnya. Kalau matanya lirik sana ini maksud lirik sini. Nah, ini sudah luar biasa, ini hebat ya. Artinya sudah layak tampil untuk di live di kelas YouTube, kelas nasional lah ya. Jadi tadi kalau nggak salah masalah
yang membuat nilai jual sekolah biar PGRI itu maju. Kalau saya tadi setuju dengan Pak Susilo, sudah bagus. Hanya penekan secara sederhana itu di branding. Sudah kenal enggak istilah school branding? Belum. Sekolah pencitraan apa pencitraan sekolah? Maksudnya gimana? Sekolah pencitraan. Apa pencitraan sekolah? Branding itu artinya kan pencitraan. Oh iya. Kalau school branding, Sekolah pencitraan. ya hukumnya bahasa Indonesia itu DMMD. Jadi yang dicitrakan itu apa itu dulu, yang sebagai nilai jual mudah ditangkap sisi khas sekolah, memiliki daya keunikan atau kearifan lokal di sekolah itu bisa move keluar, bisa terjual keluar. Branding, saya udah baca loh, itu ada Spekista itu kan branding. Kalau Comal tadi baru tak sampaikan pencitraannya yang dicitrakan loh ya, bukan negatif. Kalau sekolah pencitraan dengan pencitraan sekolah beda. Kalau pencitraan sekolah positif, tapi kalau sekolah pencitraan negatif itu beliau yang ngajari. Nah, branding ini perlu ditekankan betul. Satu, branding ditangkap mudah. Saya tanya itu, Spekista itu apa? SMA PGRI 1 Taman. Nah ini itu sudah Spekista SMA PGRI 1 Taman. Dan apa itunya? Brandingnya apa? Itu kan baru itu. Seperti SMA Negeri 1 Comal Semancu. Semangat ini ya. Nah, Spekista itu kan SMA dicari brandingnya. Ayo Pak Edi. PR. Ya nanti dari siswa bisa berikan branding itu yang memiliki ciri khusus ya. Itu kan sudah ada follow one, cause until Sukses. Nah itu tinggal dikemas dalam apa istilah itu, akronim atau istilah apa yang mudah kita tangkap. Jadi nanti akan bunyi Spekista Fokus. Spekista Fokusnya ternyata udah punya Pak, ini sudah ngarang. Ini masuk ke pengarangnya Pak. ya sudah itu. Iya. Nah Ada itu Follow one cause until and sukses. Inggris Pak, Inggris. Yes. Nah, itu langsung jadi Spekista Fokus. Di follow api satu apa itu maksudnya? Satu visi diri ya. One cause until sukses. Sampai dengan satu sampai ke sukses. Dengan satu itu sukses. sukses. Nah, itu branding itu. Sehingga dengan ciri itu. Yang pertama branding, yang kedua penguatan branding. Tidak cukup dibuat itu tapi tampilan keluar. Dipromosikan oleh siapa? Kita. Lomba jalan sehat ya ikut, lomba apa ikut dan seterusnya. Dan kami dari MKKS siap mendukung kalau ada pingin itu. Ya insya Allah ini biar tambah besar PGRI. Amin. Ya. Yang jadi Pak. bahwa ibaratnya kan kita sedang berlomba. Kalau berlomba pastinya harus ada semangat. Kalau sudah mau lomba ngeder semuanya kan ya walaupun tuh orangnya sehat-sehat tapi kan ngeder semuanya tidak ada, maka perlu tadi yang namanya branding atau slogan. Iya, slogan sekolah. Kalau boleh saya tampilkan bahwa di SMA 2 itu punya slogan Semanda, siapa kamu? Siapa kita? Semanda Jaya, Semanda juara, Semanda yes. Jadi setiap akan mengikuti kegiatan-kegiatan kita itu punya moto, punya slogan sehingga memacu semangat, ya kan? Memacu semangat. Nah, apa yang diraih? Ya alhamdulillah di SMA 2 Pemalang itu mengikuti kegiatan KIR ya di tingkat internasional. Ya, berkali-kali kami ikut, kami hadir harus menjadi suatu juara. Medali emas, medali perak, ya malah perunggu itu jarang bagi kami peroleh untuk di tingkat, dan kami punya jadwalnya. Mungkin nanti kalau di SMA PGRI untuk mengikuti tadi kan ada kerjasamanya. Iya, kerjasama. Nah dari situ kan ada tampil nilai jualnya. Iya. Oh iya. Ya. A
saya tidak usah ke sekolah negeri yang dekat. Swasta Ya, juga. swasta ini sudah menjuarai, sudah bagus. Maka dengan sendirinya, Anak. kan masakan beda-beda, sama-sama nasi goreng kan beda-beda. Beda tangan, beda Ya, rasa. beda tangan, beda tampilan, beda gaya, casing dan seterusnya sudah beda. Olahannya. Iya, siapapun akan mendatangkan. Nah, ini yang memang perlu kerja keras, tidak hanya omdo atau nothing. Atau nothing. Ya. Terus talking hanya only doang ya, jadi hanya ngomong-ngomong tok ya, harus betul-betul nyata ya. Di SMA apa tadi, SMA PGRI 1 Taman ya, setiap saat upacara semangat. Jadi, Terus tadi Sebagai staff kok. berikutnya apa, Mbak? Dalam Setelah bagaimana giat untuk bisa menarik warga untuk sekolah di sini, tadi yang terakhir apa ya pertanyaannya itu? yang Terakhir kerjasama antara sekolah swasta negeri dengan swasta negeri. iya Oh gitu, antara sekolah swasta sama swasta negeri. negeri. Iya. Ya itu merupakan bagian dari peningkatan mutu baik internal maupun eksternal, dan MKKS juga sangat memfasilitasi ini ya. Jadi kerjasama dimaksud satu boleh dengan MOU, artinya sudah produk hukum. Yang kedua, kerjasama cukup sudah di bawah naungan MKKS, berarti dari kerjasama tanpa ada MOU. Iya. Satu contoh, pengen secara internal kebersamaan tampilan pagelaran ya, seni Iya. atau aksi unjuk kerja mencari jati diri Spekista dan Semansu. Satu paket itu dengan tentu anggaran bersama yang Iya. masing-masing dikemas melalui dana yang ada, yaitu di BOS. Nah, nanti suatu saat bisa dicomal, anak-anak kita tampil bareng dengan di sana, dan satu saat comal ke sini. Kerjasama bagus. Saya kira masalah kerjasama itu tidak ada problem, malah bagus baik tertulis maupun tidak, dan ini mestinya menjadi sebuah program ke depan di setiap sekolah untuk bisa mencanangkan kegiatan ini. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Kami tambahi untuk kerjasama misalnya, kan diawali dari kegiatan yang namanya PPDB. Iya, benar. kan sekarang zonasi. Ya, zonasi. Jadi kalau Nah, kan anak-anak dari brand daripada masyarakat di Pemalang ya khususnya ya. Kalau Pemalang atau kota-kota yang kecil, negeri masih menjadi suatu ya tujuan utama ya. kalau misalkan Kalau di kota-kota besar sudah ya, swasta pun malah menjadi tujuan Iya, utama, bisa saja terjadi ya. Oleh karena itu ya kerjasamanya ya, anak-anak yang tidak bisa masuk pada zonasi ya diarahkan. Kami juga mengarahkan, ada timnya dari swasta kan bisa menggunakan PPDB ya sampai batas-batas yang agak longgar gitu. Iya. Nah, itu dimanfaatkan. Kemudian juga bisa melakukan kerjasama dalam kegiatan tadi branding seperti lomba-lomba yang mana kejuaraannya tidak hanya pada hanya satu sekolah saja atau satu instansi saja yang dibidik. Misalnya juara medali emas itu kemarin bisa didapat dari Indonesia, ada dari Indonesia, dari negara Korea, ya kan? Nah, artinya bisa dari SMA yang berbeda-beda, artinya bisa. Maka bisa SMA PGRI numpang ikut latihan bersama, oke saja, tidak masalah, karena Nun Sewu tadi juga pembina kami dari pembina akhir Pak Imam juga dulu dari SMA PGRI 1 Taman ya kan. Jadi tangan-tangan yang dingin itulah yang ya, dan ada kemauan, siap enggak? Iya. Ya, tidak instan loh yang namanya lomba itu, tidak penelitian sains ini. Ya, sains artinya langkah-langkah saintifik
Ya, anak-anak SMA tidak hanya sekedar opini diterjemahkan ngawur memberikan pendapat, harus diteliti dulu. Jadi kalau kita berpendapat itu harus ada sumber datanya. Iya. Ya, Anda juga seperti ini ya, harus ada sumber-sumber. Iya, jangan sampai asal mau diterima diinformasikan. Baru opini sudah menjadi bahkan sudah menjustis. Ya, ini kami harapkan. Monggo silahkan kerjasama terbuka. Tadi termasuk dari Pak Murono sudah sampaikan pagelaran-pagelaran. Kita harus di Capdin 12 khususnya adalah SMA bisa hebat bersama. Terus menurut Bapak Susila sama Bapak Murhono, kesan dan pesan apa sih yang dapat Bapak sampaikan untuk siswa-siswi SMA PGRI 1 Taman ini? Monggo Pak Murono. Ya pesannya gini, kalau sudah masuk menjadi warga SMA PGRI 1 Taman, maka itu harus menempatkan diri sebagai warga, sebagai anak yang harus memuliakan rumahnya, keluarganya, membesarkannya, menghebatkannya, menjuarakannya, mengembangkannya. Inilah melalui satu sikap, satu komitmen, satu tampilan anak-anak SMA PGRI 1 Taman yang demikian membuat sekolah ini semakin hebat dan bisa dibanggakan. Maka muncullah di situ setelah inputnya kemarin PPDB, meskipun melalui zonasi atau seperti apapun, berproses itu menjadi output lulusan yang dibanggakan. Outcome-nya itu impact-nya itu luar biasa. Itu loh SMA PGRI ini semakin besar. Maka pesan kami adalah miliki sekolah Anda yaitu SMA PGRI sepenuh hati, itu aja, dan milik betul-betul sepenuh hati itu ya. Ya, harapan kami kepada anak-anakku dari SMA PGRI 1 Taman ya, rumah ini adalah rumah Anda semuanya. Iya kan? Iya, benar. Kemudian masyarakat nanti kan akan menilai bahwa tujuan pendidikan adalah satu kecerdasan ya, ditambah dengan karakter, itu adalah sejatinya tujuan dari pendidikan. Diharapkan anak-anakku dari SMA PGRI 1 Taman ya, hasilnya tidak bisa dilihat saat ini. Iya, tapi nanti. Ya, nanti ya berproses. Prosesnya, ya. Nah, selama berproses ini ya bersama-sama tunjukkan karakter kita. Ya, ini keluarga dari keluarga SMA PGRI 1 Taman. Oh, seperti ini. Ya, seperti dalam keluarga saja loh. Iya. Kayak keluarga ini beler-beler anaknya. Benar-benar. Ya kan? Nah, ini kami harapkan monggo siapa? Ya, dari anak-anak Semuanya. semua. Nah, dari situlah Anda ini mengkomunikasikan, mempromosikan ya bersama-sama. Ya, saling asah, asih dan asih, saling mengasihi. Sesama. Asuh momong. Ya, artinya menjaga baik itu aib ataupun apapun. Ini adalah sebuah keluarga. Jangan sampai SMA PGRI 1 Taman ini yang jelek-jelek malah diumbar Diumbar-umbar ke sana. atau bahkan memang ditunjukkan perilakunya kejelekannya. Itu jangan. Itu pesan saya kepada anak SMA PGRI 1 Taman. Mudah-mudahan saling asah, asih dan asuh. Kemudian menjadi suatu keluarga yang solid. Ya, jumlah siswa tidak, jumlah kuantitas tidak menentukan. Yang penting adalah kualitas. Iya benar. Depan. Mohon maaf Bapak Susila sama Bapak Murhono, kalau Bapak berkenan bisa Ikut mempromosikan sekolah kami di studio podcast Vegesta.
sekarang. Ya, Kalau Bapak berkenan. baik pada masyarakat luas Indonesia, Pemalang khususnya, lebih khusus lagi wilayah Kecamatan Taman, Iya. SMA Negeri SMA PGRI 1 Taman. Lokasinya jelas sekali di Kecamatan Taman. SMA ini sudah berdiri lama dengan gedung yang representatif, ya, bagus, strategis tempatnya, gurunya terpenuhi, fasilitas termadai, dan hal-hal yang untuk kegiatan itu insya Allah di sini difasilitasi. Iya. Kemudian kami menghimbau, kami berharap untuk PPDB tahun 2023-2024, Iya. mari berbondong-bondong bersama antusias untuk mendaftarkan diri dan ingin menjadi siswa-siswi SMA PGRI 1 Taman yang luar biasa, spegesta fokus, fokus, yes. Semoga diridhoi oleh Allah, ya. Amin ya Allah. Dikabul, kita SMA PGRI 1 Taman sukses, ya, mendapat siswa yang cukup banyak, ya, dan pembelajarannya oke. Tujuan semua dapat tercapai. Amin Allahumma. Amin. Demikian. Monggo. Terima kasih. Jadi kami juga berharap semuanya yang terkait para siswa-siswa, calon-calon siswa dari SLTP, kemudian juga dari MTS, ya, atau sekolah sebelum dari SLTA, bisa SMA PGRI 1 Taman jadi suatu pilihan, ya, untuk bisa dimasuki, karena SMA PGRI 1 Taman adalah SMA swasta yang terhebat di Pemalang saat ini. Ya, jadi hampir sama dengan sekolah negeri, hanya saja swasta dengan negeri. hanya saja ada pembeda swasta dan negeri. Ya, betul Bapak. Jadi tetap semangat, kami doakan mudah-mudahan di tahun pembelajaran 2023-2024 di SMA PGRI 1 Taman terpenuhi secara kuantitas dan juga nanti akan menghasilkan kualitas yang betul-betul sesuai dengan harapan yang telah dijanjikan oleh stakeholder di SMA PGRI 1 Taman itu sendiri. Selamat untuk berjuang, anak semuanya, sukses selalu. Amin ya Allah, makasih ya Pak buat masukannya. Dan makasih juga udah berkenan datang ke studio podcast SMA PGRI 1 Taman, udah menyempatkan waktu. Terima kasih. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa Like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Spegesta Podcast. Dadah Sobat Spegesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.